Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Rasni dengan NIM F1G1 21003. Saya dari jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang software document specification for aplikasi desktop untuk logistik alat tulis kantor. Baik, langsung saja. Pertama, kita daripada pendahuluan yang di mana terdapat tujuan penulisan dokumen. Dokumen ini merupakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL atau Software Requirement Specification SRS untuk aplikasi desktop alat logistik tulis kantor. Tujuan dari penulisan dokumen ini untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun berupa gambaran umum maupun penjelasan detail menyeluruh. Kedua, yaitu audien yang ditunjuk dan pembacaan disarankan. Dokumen ini memuat informasi umum mengenai aplikasi logistik alat tulis kantor, termasuk juga fitur, desain, dan sebagainya. Dijelaskan secara detail semua yang akan menjadikan aplikasi ini berjalan dengan baik. Keberadaan dokumen ini sangat diperlukan oleh developer atau pengembang perangkat lunak, tester, pengguna, penulis dokumen, dan penggunaan akhir, dan sistem administration. Ruang lingkup perangkat lunak yang dikembangkan adalah aplikasi logistik tulis kantor yang digunakan pada ruang lingkup perkantoran, khususnya oleh divisi logistik. Kemudian ada batasan produk. Berikut ini ada beberapa batasan produk yang dijelaskan dalam SRS ini. Yaitu pertama, fungsi produk yang terdiri dari sistem manajemen stok, pemesanan dan pembelian, catatan data pelanggan, dan pembuatan laporan. Kedua, itu antarmuka pengguna yang terdiri dari antarmuka intuitif, penyesuaian tampilan, dan keamanan akses. Ketiga, itu kinerja yang terdiri dari responsif dan skalabilitas. Empat, keamanan yang terdiri dari proteksi data dan backup dan pemulihan. Kelima, itu ada integrasi. Dan keenam, ada persyaratan teknis yang terdiri dari platform, database, dan kebutuhan hardware spesifikasi. Yang tujuh adalah batasan waktu. Yang kedelapan, batasan lokasi. Yang sembilan, pembatasan lainnya. Kemudian ada definisi dan istilah. Selanjutnya referensi, skip saja. Kedua, deskripsi keseluruhan. Poin pertama ada deskripsi keseluruhan, yaitu deskripsi produk. Sistem manajemen ATK ini merupakan sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu dan mengenai urusan logistik alat tulis kantor. Sistem ini memberikan informasi mengenai produk serta ketersediaan produk yang dibutuhkan dan pembelian produk yang lebih mudah. Kemudian fungsi produk. Aplikasi ini berfungsi untuk mengatur urusan logistik alat tulis kantor sehingga proses logistik dapat berjalan dengan baik. Fitur yang dimiliki antara lain login klien, server antara admin dan kasir, baik dengan multi komputer, memanfaatkan jaringan maupun dalam satu komputer saja. Kemudian input, hapus, dan edit data kantor, input, hapus, dan edit data pegawai, pemesanan alat tulis kantor. Tiga, terdapat penggolongan karakteristik pengguna, dapat dilihat pada tabel. Kemudian lingkungan operasi yang diperlukan aplikasi ini adalah pertama, itu operasi sistem. Aplikasi itu kompatibel dan beberapa sistem operasi yang digunakan seperti Windows, Mac OS atau Linux. Kedua, itu seperti Windows 10, macOS, Mojave, atau Ubuntu 20.04. Untuk jaringan dan koneksi, aplikasi ini membutuhkan koneksi internet yang stabil. Yang ketiga, itu perangkat keras. Spesifikasi minimum perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi harus ditentukan seperti kebutuhan RAM, prosesor, dan ruang penyimpanan.
Keempat itu dependensi dan komponen tambahan. Aplikasi ini memerlukan dependensi atau komponen tambahan tertentu yang harus diinstal di lingkungan operasi. 5. Kebijakan keamanan akses. Lingkungan operasi harus mempertimbangkan kebijakan dan yang berlaku seperti firewall, kebijakan akses jaringan, dan langkah-langkah keamanan lainnya yang mungkin mempengaruhi instansi dan penggunaan aplikasi. 5. Batasan desain dan implementasi. Aplikasi logistik alat tulis kantor secara khusus dirancang untuk logistik perkantoran saja. Meskipun demikian, perangkat lunak ini dilepas dalam GNU atau GPL sehingga aplikasi dapat dimodifikasi untuk keperluan lainnya yang bisa dijalankan sebagai platform sistem operasi yang mendukung. 2.6 Dokumentasi pengguna. Dokumentasi untuk pengguna akan disertakan bersama dengan perangkat lunak ini sehingga dapat diharapkan membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. 3. Kebutuhan antarmuka eksternal. Terdapat poin pertama yaitu user interface. Antarmuka pengguna meliputi from dalam desktop GUI, database berisi tabel barang, pegawai pesanan, dan detail pemesanan. Pada tabel barang terdapat file kode primary key, nama barang, dan stok. Data tabel pegawai berisi file, username, password, dan divisi. Tabel pelanggan berisi kode pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan, nomor telepon. Poin kedua, hardware interface. Untuk antarmuka pemakai, aplikasi logistik alat tulis kantor ini berbasis Java menggunakan antarmuka basis GUI, dan user dapat mengoperasikannya menggunakan keyboard dan mouse dengan sistem operasi saja. 3. Software interface. Untuk antarmuka perangkat lunak, aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan tools IDE NetBeans 6.5 pada sistem operasi GNU Linux Ubuntu 9.04. Database yang digunakan adalah MySQL dengan bantuan JDBC dengan server Apache. 3.4 Communication Interface. Aplikasi logistik alat tulis kantor ini menggunakan antarmuka desktop GUI untuk komputer standalone maupun multi komputer menggunakan sarana jaringan komputer. 4. Functional Requirement. Terdapat yaitu autentikasi pengguna, manajemen inventaris, pemesanan dan pembelian, pengiriman dan pengantaran, riwayat transaksi, notifikasi, administrasi, dan laporan. Untuk use case diagramnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian untuk deskripsi use case, keterangan use case diagram. Use case login, ada use case insert barang, use case lihat barang, use case delete barang, use case cari barang, use case edit barang, use case pesan barang, use case lihat pesanan, use case harga pesanan, use case approve pesanan, use case tambah pegawai, use case hapus pegawai, use case edit pegawai. Dan untuk bisa melakukan setiap kegiatan pada use case, user, admin, dan kasir harus login terlebih dahulu. Untuk stimulus dan respon dapat dilihat pada tabel dan terdapat aktivitas diagram seperti mulai buka aplikasi, autentikasi pengguna, manajemen inventaris, halaman utama, dan lain-lain. Untuk kelas diagram dapat dilihat seperti pada yang tertera. Dan kelima, non-functional requirements. Terdapat persyaratan performasi agar dapat digunakan dengan baik. Perangkat lunak yang dibangun harus didukung komputer dengan spesifikasi minimum seperti yang dijelaskan pada subbab 2.3. Persyaratan keamanan aplikasi logistik alat tulis kantor dirancang dengan 2 jenis tingkatan pengguna, yaitu kasir
dan admin, dan hak akses berbeda yang perlu diperhatikan. Siapa saja pegawai yang berhak menggunakan salah satu dari kedua jenis tingkatan pengguna dan hak tersebut. Diperhatikan untuk mengenai proses backup database secara berkala untuk keamanan data di dalamnya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.